Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Demokrasi, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Sinjai, episode pertama. Dengan saya, Reski Ramadhani Karim, host pada hari ini, untuk berbincang seputar kepemiluan dan demokrasi. Tema hari ini akan membahas terkait KPU ngapain aja sih setelah pemilu dan pilkada. Nah, hari ini kita telah bersama narasumber kita. Beliau merupakan seseorang yang telah berkecimpung dalam dunia kepemiluan. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu Sinjai dan kini mengemban amanah sebagai Ketua KPU Kabupaten Sinjai. Bapak Muhammad Rusmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktu dalam kegiatan podcast perdana ini. Pak Ketua, pemilu dan pilkada 2024 telah kita lalui bersama dengan berbagai dinamika di lapangan. Sebagai pembuka, boleh diceritakan kepada pendengar kita, bagaimana refleksi Pak Ketua setelah seluruh tahapan pemilu dan pilkada ini selesai? Ya, tentu kalau berbicara refleksi, waktu kita sangat terbatas untuk menceritakan dinamika yang telah kita lalui bersama. Namun ada beberapa hal sebagai bentuk tanggung jawab untuk kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat bahwa dalam proses pemilu tahun 2024 yang telah kita lalui tentu banyak dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara, terutama terkait juga data pemilih yang kemudian tentu orang mengklaim bahwa terjadi carut marut, tetapi semua itu bisa kita selesaikan dengan baik. Yang kedua tentu persoalan pertarungan kepentingan kontestan atau peserta dalam hal ini partai politik dalam merebut simpati konstituen mereka masing-masing, tentu juga banyak dinamika yang dilalui. Satu hal yang pasti dari kita penyelenggara bahwa kita berupaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bentuk menjalankan kewenangan dan menjalankan tugas itu ya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan, terutama di Undang-Undang Nomor 7 terkait tentang kepemiluan, dan tentu aturan turunannya yang menjadi mengikat bagi kami adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ya, terima kasih Pak Ketua. Nah, Sobat Demokrasi, masih banyak masyarakat yang mengira bahwa setelah penetapan hasil tugas KPU juga ikut selesai. Padahal faktanya tidak demikian. Nah, Pak Ketua, sebenarnya apa saja kegiatan KPU Kabupaten Sinjai setelah pemilu dan pilkada selesai? Ya, tepat sekali bahwa setelah pemilu itu bukan berarti Komisi Pemilihan Umum yang sebagaimana diamanahkan undang telah selesai tugasnya. Justru setelah pemilu itu masih banyak tanggung jawab dan tugas yang jauh lebih penting yang sama kedudukannya yang telah dilaksanakan pada tahapan yang telah terjadwal, khususnya terkait bagaimana menjaga arsip, tentu juga menjadi tanggung jawab memperbaiki administrasi, memelihara administrasi, dan yang paling terpenting adalah terkait pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan. Artinya bahwa kita menyadari banyaknya persoalan dan dinamika yang muncul di setiap tahapan pemutakhiran data pemilih menjelang pemilu, maka tentu menjadi tugas bagi KPU untuk senantiasa memelihara data. Kenapa? Karena pemilih ini kan di mana tingkat mobilitasnya dan progres perubahan data itu menjadi sangat dinamis, sehingga perlu memang dijaga dan dimutakhirkan setiap saat untuk kemudian kita memastikan data-data yang dimiliki KPU yang kemudian nanti akan dipublish ke tengah-tengah masyarakat adalah data yang update, melihat progres baik perpindahan penduduk ataupun kemudian penduduk yang masuk kategori pemilih yang meninggal dunia. Itu semua harus kemudian kita tertibkan sehingga tidak ada lagi statement yang menyatakan bahwa KPU ini adalah lembaga non struktural pemerintah yang kemudian ibarat kerjanya seperti melampaui tugasnya pencipta. Ya, kemarin kan ada stigma yang mengatakan bahwa
KPU bisa menghidupkan orang mati dan bisa mematikan orang hidup. Iya, Jadi betul itu betul Pak menjadi Ketua. tantangan bagi kita di KPU untuk selalu bagaimana memelihara data pemilih ini lewat pemutahiran data pemilih yang berkelanjutan. Iya, menarik sekali penjelasannya. Salah satu tahapan pasca pemilu adalah PDPB atau Ya. pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pak Ketua, bagaimana KPU Kabupaten Sinjai melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sejauh mana PDPB ini menjadi bekal untuk pemilu selanjutnya? Ya, jadi bicara tentang proses yang dilakukan tentu ada beberapa hal. Yang Ya. pertama, membangun kemitraan dengan stakeholder yang bertanggung jawab yang memproduksi data terkait dengan kependudukan. Dalam Ya. hal ini Direktur Jenderal Catatan Sipil, Kependudukan Sipil yang berkoordinasi dengan KPU RI, kemudian semua data itu diturunkan ke kami untuk kemudian kami mutakhirkan melalui program pencocokan dan penelitian terbatas, Ya. sering disebut pencocokan. Kemudian yang kedua, hal lain selain dari itu yang dilakukan oleh KPU adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yang memang jauh lebih update data kependudukan yang mereka miliki sehingga kita bisa cepat mendapat informasi terkait penduduk yang meninggal ataupun kemudian alih status dari TNI, Polri atau sebaliknya terkait dengan TNI Polri yang sudah purnawirawan yang memang domisilinya berada di wilayah Kabupaten Sinjai. Yang lain juga perlu saya tambahkan selain itu kemudian data berkelanjutan, program sosialisasi juga tetap jalan. Jadi KPU itu punya program sosialisasi mendekatkan pemilih dengan demokrasi dalam hal ini tentang kepemiluan yang kemudian kami bagi dalam berbagai bentuk segmen sosialisasi, baik kemudian pemilih rentang dalam hal ini lanjut usia, kemudian ada disabilitas, segmen petani, perempuan, dan segmen pemilih pemula. Ini tambahan informasi selain dari PDB yang terus berjalan ya, setiap triwulan untuk di kabupaten kita update datanya melalui pleno, kemudian di tingkat provinsi itu per semester, begitupun di tingkat pusat. Ya, menarik sekali Pak Ketua. Nah, itu merupakan salah satu yang telah dikerjakan KPU saat ini pada saat non tahapan seperti sekarang ini. Nah, bagaimana peran KPU Kabupaten Sinjai dalam pendidikan pemilih? Ada Bapak sendiri menjelaskan beberapa atau menyinggung sedikit. Nah, apa salah satu contoh cara peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung di masyarakat? Ya, jadi kalau kemarin menindaklanjuti juga termasuk dalam proses tahapan kemarin, kita lakukan sosialisasi dengan sosialisasi segmen. Ada sosialisasi segmen kelompok tani, kemudian majelis taklim, kemudian pemilih pemula. Yang kelompok tani ini kita mencoba membuat formulasi sosialisasi yang tidak formal seperti di pertemuan di gedung-gedung mewah atau di tempat-tempat yang mahal dan sebagainya, tapi kita mencoba memasuki wilayah komunitas seperti petani itu dengan turun langsung ke desa-desa, kemudian di kelompok-kelompok tani dengan mencoba mengikuti ritme dan suasana sehingga substansi informasi yang kita mau sampaikan terkait tentang demokrasi dalam hal tentang kepemiluan, tentang politik itu sampai. Karena kita juga tentu melihat kemampuan audiens kita untuk kemudian kita sentuh pada itu. Kemudian untuk pemilih pemula terkait pelajar tentu dan mahasiswa tentu ada program yang dilakukan oleh KPU, baik itu KPU Go to Campus, kemudian KPU Go to School. Nah, ini penamaan ini kemudian kita formulasi dalam bentuk kegiatan bisa memancing animo pelajar maupun mahasiswa untuk tidak tabu bicara tentang demokrasi, mereka tidak tabu bicara dan takut bicara tentang politik. Bahkan ada juga yang kemudian kita formulasi dalam bentuk debat pelajar yang isi dari muatan debat pelajar itu seputar tentang demokrasi dan kepemiluan serta tentang politik. Seperti itu dan masih banyak hal yang
dilakukan oleh teman-teman di KPU khususnya yang menggawangi terkait divisi sosialisasi. Ya, ternyata ada banyak yang dilakukan ya Ya. Pak setelah pemilu dan pilkada. Nah, selain itu Pak, saya mau bergeser ke layanan. Nah, apakah KPU Kabupaten Sinjai masih memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun tahapan pemilu dan pilkada telah selesai? Nah, ini juga menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik, tentu kan KPU dalam hal ini sebagai lembaga resmi di bawah naungan pemerintah atau kelengkapan dan struktural punya tanggung jawab untuk mengelola informasi itu, sehingga tentu PPID ada, kita punya PPID, kemudian website yang memuat tentang informasi kegiatan dan informasi-informasi tentang aktivitas administrasi di KPU itu kita selalu update melalui website, baik di Instagram, di Facebook, dan semua platform sosial kita isi informasi itu. Kemudian terkait untuk mendapatkan informasi, tentu ya prosedurnya kita mengacu ke proses bagaimana prosedur tentang keterbukaan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 itu. Nah, itulah yang kemudian kami elaborasi dalam tugas dan tanggung jawab PPID seperti itu. Selain layanan informasi PPID, apakah masih ada layanan selain PPID, Pak Ketua? Masih ada, dan ini kita di KPU berupaya untuk update terkait dengan bagaimana perkembangan sosmed, termasuk kegiatan seperti ini, podcast, ataupun kemudian kegiatan-kegiatan lain, pembuatan konten-konten yang berisi tentang pesan-pesan demokrasi dan pesan-pesan kepemiluan yang dilakukan oleh teman-teman di Sosdiklik. Nah, ini sekali lagi bahwa tantangan kita untuk kemudian bisa menyentuh segmen Gen Z ini yang memang boleh dikata bahwa memang kecanduan dengan media sosial. Nah, itu yang harus tantangan itu yang harus kita baca, momentum itu yang harus kita baca, sehingga kita kemas dalam berbagai program di medsos itu seperti itu. Jadi ternyata kita juga harus mengikuti zaman ya Pak. Betul. Memanfaatkan media sosial dan seluruh platform yang ada. Nah, walaupun pemilu berikutnya masih beberapa tahun ke depan, tentu kita tidak bisa menunggu hingga mendekati tahapan. Pak Ketua, persiapan apa saja yang mulai dilakukan KPU Sinjai untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu ke depan semakin baik? Ya, tentu yang pertama seperti yang telah disampaikan di awal tadi, bahwa hal-hal terkait dukungan secara administrasi dan teknis tetap kita persiapkan dengan mengacu dan menjadi aturan kita adalah PKPU. Yang kedua tentu penyiapan SDM. Artinya bahwa KPU melalui KPU RI sebagai penyusun regulasi dan kita di bawah sebagai pelaksana regulasi, tentu sudah mulai mempersiapkan regulasi-regulasi yang bisa menjamin terciptanya penyelenggara yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang paling utama adalah persoalan integritas. Ini yang paling terpenting. Kenapa? Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa di KPU ini, mulai dari KPU sampai jajaran paling terendah di bawah penyelenggara ad hoc di KPPS, tentu kan kita tidak bisa menafikan bahwa banyak catatan-catatan yang keluar, baik itu dari NGO, pemerhati pemilu, dan ke lembaga-lembaga lain yang kemudian ikut memantau proses perkembangan demokrasi kita melalui kepemiluan. Jadi catatan-catatan itu sebagai rekomendasi di setiap forum-forum tertentu, baik forum evaluasi, FGD yang dilakukan oleh KPU, inilah yang kemudian direformulasi melalui KPU RI sebagai penyusun regulasi untuk meramu regulasi yang pas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan memasukkan catatan-catatan terhadap kelemahan-kelemahan selama ini yang didapati baik secara SDM maupun teknis pelaksanaannya. Ya begitu ya Pak Ketua. Nah Pak Ketua, sebelum kita mengakhiri podcast ini, boleh mungkin kita mendengar closing statement dari Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Yang pertama bahwa demokrasi itu sebagai pilar sebuah negara yang mengedepankan tentang
negara yang demokratis, Iya. maka perlu ditopang dengan sebuah sistem kepemiluan yang lebih berkualitas dan tentu integritas yang paling terpenting. Yang kedua, bahwa jalinan kerjasama kepada seluruh komponen yang terlibat langsung dalam hal bagaimana membangun pilar demokrasi yang kuat melalui pemilu ini, itu perlu memang mengambil peran-peran penting tanpa kemudian mengebiri kehadiran kelompok lain yang ikut membangun pilar demokrasi. Saya kira itu yang paling terpenting. Yang terakhir, bahwa tentu pemilu akan berhasil jika penyelenggaranya memiliki integritas dan berakhlak. Iya, Saya terima kira- kasih Pak Ketua atas penjelasan dan wawasan yang sangat bermanfaat. Ya, sama-sama. Sobat Demokrasi, dari perbincangan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa tugas KPU tidak berhenti walaupun pemilu dan pilkada telah selesai. Nah, misalnya, melainkan terus berlanjut dalam bentuk PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sosialisasi pendidikan pemilih, layanan publik, dan masih banyak lainnya. Semoga podcast ini dapat menambah pemahaman kita semua tentang peran dan tanggung jawab KPU Kabupaten Sinjai. Saya Reski Rahmadani Karim, mohon undur diri. Semoga dapat bermanfaat segala informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa dan salam demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.